sallallahu alaihi wasallam yaqul law ju'ila al-Qur'anu fi ihabin thumma ulqiya fin nari mahtaraqa. Rawahu ad-Darimi. Dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Al-Quran diletakkan dalam kulit, lalu kulit itu dicampakkan ke dalam api, niscaya ia tidak akan terbakar. Hadis riwayat Darimi. Faidah, ada dua pendapat para ahli hadis mengenai maksud hadis di atas. Sebagian berpendapat bahwa kulit yang dimaksud kulit pada umumnya, yaitu kulit-kulit binatang. Sedangkan api ialah api dunia ini. Hal ini menunjukkan mukjizat khusus pada zaman baginda Nabi SAW, sebagaimana mukjizat para Nabi alaihissalam terdahulu. Pendapat lain mengatakan maksud kulit adalah kulit manusia dan apinya adalah api neraka. Sesungguhnya pendapat ini, hadis tersebut berlaku secara umum, tidak terbatas pada waktu tertentu. Jadi jika seorang hafiz Al-Quran karena dosa-dosanya dilemparkan ke neraka, maka api neraka tidak akan membakarnya. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz ma massathun nar, tidak disentuh oleh api. Mulla Ali Qari rahmatullah alaih mengutip di dalam Syarh Sunnah dari riwayat Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu an yang memperkuat pendapat kedua di atas, yaitu selalulah menghafal Al-Quran karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab hati yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Hadis ini sangat jelas dan merupakan nas atau punya makna yang pasti. Oleh sebab itu, mereka yang menganggap bahwa Al-Quran adalah sia-sia demi Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya mereka merenungkan fadilah menghafal Al-Quran ini. Satu fadilah ini sudah cukup bagi seseorang untuk menyerahkan jiwa raganya demi menghafal Al-Quran. Sebab siapakah orang yang tidak berdosa dan dapat memastikan bahwa ia akan terhindar dari neraka? Disebutkan dalam Syarah Al-Ihya, termasuk di antara orang-orang yang berada di bawah lindungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat yang penuh dengan huru-hara. Ketika seluruh manusia dalam keadaan panik adalah para hafiz Al-Quran. Imam Dailami rahmatullah alaih meriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, para hafiz Al-Quran akan berada di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala bersama para nabi alaihimussalam dan orang-orang soleh. Hafiz Al-Quran mensyafaati 10 keluarganya yang wajib masuk Jahannam. Hadis ke-13. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana fastadhharahu fahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalallahu al-jannata wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala hadha haditsun gharib. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya dan mengamalkan apa yang dihalalkannya serta mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga dan akan menerima syafaat untuk 10 orang keluarganya yang wajib masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Darimi. Faidahnya, setiap orang yang beriman insya Allah akan masuk surga. Meskipun ia harus disiksa terlebih dahulu karena dosa-dosanya. Namun, hafiz Al-Quran memiliki keutamaan masuk surga sejak pertama kali. Bahkan seorang hafiz Al-Quran dapat memberi syafaat kepada 10 orang yang fasik dan banyak melakukan dosa besar. Tetapi orang kafir tidak akan memperoleh syafaat itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Yang artinya, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka telah Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72.
Firman-Nya yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana linabiyyin walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah para kerabat dekat. Quran Surah At-Taubah ayat 113. Dalil-dalil di atas cukup jelas bahwa tidak ada ampunan bagi para musyrikin, sehingga syafaat seorang hafiz hanya terbatas pada kaum muslimin yang wajib masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, barang siapa ingin selamat dari api neraka, jika ia bukan seorang hafiz Al-Quran dan tidak mampu menjadi hafiz Al-Quran, sekurang-kurangnya ia berusaha menjadikan di antara keluarganya atau kerabatnya hafiz Al-Quran, agar ia terjaga dari balasan amal buruknya. Betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Syekh Zakaria rahmatullah alaih penyusun kitab ini, yang ayah, paman dari ayahnya, kakek dari ayah, kakek dari ibu dan paman dari ibunya semuanya hafiz-hafiz Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah rahmatnya. Hadis ke-14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an faqra'uhu wa fa inna mathalul Qur'ani liman ta'allama faqara'a wa qama bihi kamathali jirabin muhsyawin miskan tafuhu rihuhu kullu makanin wa mathalu man ta'allamahu faraqada wa huwa fi jawfihi kamithli jirabin ukiya ala miskin. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah Al-Quran dan bacalah ia. Sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya lalu membacanya dalam tahajud adalah seperti sebuah kantong terbuka yang penuh dengan kasturi. Baunya semerbak menyebar ke seluruh tempat. Perumpamaan orang yang belajar Al-Quran tetapi tidur sedang Al-Quran berada di hatinya adalah seperti kantong penuh kasturi yang tertutup. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Maksudnya, jika seseorang mempelajari, menjaga dan membaca Al-Quran di tengah malam dalam sholat, maka diumpamakan seperti sebuah wadah kasturi yang terbuka yang baunya menyebar ke seluruh tempat. Demikianlah membaca Al-Quran seorang hafiz akan menyebarkan nur dan keberkahan ke setiap tempat. Jika seorang hafiz Al-Quran tertidur atau tidak membaca Al-Quran karena lalai, tetapi Al-Quran ada di dalam hatinya, maka ia tetap saja seperti kasturi. Karena kelalaiannya, nur dan berkah itu tidak menyebar kepada orang lain. Hanya saja bagaimanapun keadaannya, hatinya telah menyimpan kasturi itu. Hati kosong dari Al-Quran seperti rumah kosong. Hadis ke-15. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil jarabi. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadza haditsun sahih, rawahu Ad-Darimi wal Hakim wa sahhaha. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran adalah seperti rumah yang sepi, sunyi, tak berpenghuni. Hadis riwayat Tirmizi, Darimi dan Hakim. Faidahnya, perumpamaan rumah yang sepi, sunyi, tak berpenghuni itu mengandung maksud yang halus. Sebagaimana ungkapan peribahasa, rumah yang kosong adalah sarang setan gentayangan. Kemudian juga hati yang kosong dari kalamullah akan dikuasai oleh setan. Hadis di atas menyatakan betapa pentingnya menghafal Al-Quran, sehingga hati yang tidak menyimpan kalamullah telah disabdakan seperti rumah yang sepi, sunyi, tak berpenghuni. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata,
Rumah yang di dalamnya ada bacaan Quran, keluarga serta kerabatnya akan bertambah banyak dan keberkahan serta kebaikan akan memenuhi ahli rumah tersebut. Malaikat akan turun memenuhi rumah itu dan setan akan keluar darinya. Sebaliknya, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran akan dipenuhi oleh kesempitan dan ketidakberkahan. Malaikat akan keluar dari rumah itu dan setan akan menyusup di rumah itu. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah kosong ialah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran.